Ini ada permintaan 10 hotel dari Yogyakarta. Karena barang stok itu kita masih kurang, belum berani menyuplai ke Jogja. Pasar ayam KOB untuk sementara ini banyak mitra, masih kekurangan. Dan sekarang kalau harga terakhir di Jogja per kilogram bobot hidup Rp35.000. Bergas TV, Colors of Jogja. Pak DIY itu kan dulu sempat punya beberapa desa pengembang. Sampai 2021 ini berapa jumlahnya dan mungkinkah buka ruang buat yang ingin bermitra lagi? Jadi langkah-langkah yang diambil oleh kami BPTP Yogyakarta Badan Litbang dalam rangka pengembangan ayam KOB yang lebih masif. Yang pertama tentunya membuka ruang melalui media. Jadi komunitas media ini yang menarik karena di situ ada diskusi mulai dari hulu sampai hilir. Dalam konteks promosi keunggulan ayam KOB, memanfaatkan media itu sangat bagus sekali. Artinya Pak, media itu isinya adalah banyak orang yang di situ punya kapasitas yang berbeda-beda. Dunia usaha ada, yang sudah mulai usaha ada, dan akan yang baru usaha ada. Sehingga di situ kami masuk untuk bisa memberikan informasi keunggulan ayam KOB. Nah, satu hal yang nanti menjadi tantangan kami atau di Badan Litbang di BPTP, bagaimana bisa menyediakan bibit ayam KOB yang nanti bisa dibibitkan kembali oleh mitra. Yang notabene kalau sebelumnya hanya ada 2, ada 3 mitra, ini harapan kita ke depan untuk lebih masif lagi. Targetnya adalah desa yang tertarik, kembangkan perbibitan, kembangkan pembesaran, sekaligus dia bisa menjadi sebuah industri peternakan rakyat. Kalau itu bisa dilakukan, pasti nanti dengan 2-3 tahun ke depan ayam KOB akan lebih masif lagi. Cara-cara ini yang nanti tidak serta-merta hanya memberikan logistik dalam konteks punya binaan pembibit secara teknis, tetapi secara komunikasi bisa 2 arah ini dengan pendekatan komunitas. Ke depan komunitas ayam KOB di Yogyakarta sudah merintis menjadi sebuah koperasi. Artinya korporasi yang nanti anggotanya adalah mulai dari pembibit, anggotanya adalah pembesar, dan anggotanya juga yang bisa menyediakan sarana input berupa pakan, hingga semua harapan kami harga bisa dikendalikan bersama. Jadi bisa nanti anggota keuntungannya bisa dimonitor, tidak bermain harga. Ini kondisi kedepannya. Kenapa? Pasar ayam KOB untuk sementara ini banyak mitra, masih kekurangan, dan sekarang kalau harga terakhir di Jogja per kilogram bobot hidup Rp35.000. Harga karkas untuk pandemi ini yang paling small itu harga 55 sampai harga 170.000 yang di atas 1 kilo. Beda dengan ayam brengos. Ayo monggo kita kembangkan bersama ayam KOB Badan Litbang Pertanian di Yogyakarta. Tadi kan Mas sempat nyebut Jogja aja butuh 10 hotel membutuhkan, tapi itu belum dicukupi, tapi tetap akan direalisasi kan? Iya. Nah, Bapak cerita soal permintaan itu dulu Pak. Oh ya, untuk terkait dengan permintaan sangat tinggi sekali. Selain dari ini baru melayani Kabupaten Semarang dan Semarang Kota saja sudah banyak banget. Ini ada permintaan 10 hotel dari Yogyakarta. Permintaan 10 hotel, kita sudah melobi, beliaunya sudah meng-ACC, namun karena barang stok itu kita masih kurang, kita harus juga jaga kontinuitas, otomatis belum berani menyuplai ke Jogja. Sana mintanya karkas, sudah dipotong bersih karena permintaan di hotel rata-rata kemungkinan per hari 1.000 ekor. Saya perlu nih 1.000 DOC buat dikembangin di Jogja, nanti jualnya buat ke Jogja urusan situ misalnya. Kira-kira gimana? Untuk saat Terbuka nggak? Terbuka. Nah, Bapak cerita, jadi buat yang mau ingin belajar atau beternak,
kita melayani plasma atau kemitraan, ambil DOC sini, besarkan sana, di mana tempat pasar mendekati pasar kira-kira gitu. Coba silakan Mbak. Terkait dengan kebutuhan dan juga menjaga stok, nanti kita juga terbuka untuk kabupaten kota yang lain selain dari Kabupaten Semarang sendiri. Karena kebetulan permintaan pasar sangat tinggi. Belum lagi kita nanti kan membentuk tim sosmed terkait dengan pemasaran. Selain itu, kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah berdiri, yang gabung di asosiasi maupun yang tidak, kita siap membantu kerjasama, bermitra. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan peternak, kita sebagai kebetulan kita pemasarannya ada, kita siap membantu menampung. Adalah kandang pembibitan. Kandang pembibitan ini terdiri dari ayam betina, induk betina, dan pejantan. Ini ada beberapa vlog kandang. Ya, ada beberapa vlog kandang yang dimana di dalamnya itu setiap satu vlog itu ukuran 1,5 kali 5. Umumnya 1,5 kali 5. Ini diisi kurang lebih sampai 25 ekor ayam, di mana perbandingannya ada pejantan dan betina. Setiap 1 ekor pejantan itu diberikan induk sebanyak 5 ekor. Jadi setiap 1 ekor pejantan itu diberikan 5 ekor induk. Ya, gitu. Nah, ini semua adalah vlog-vlog kandang kita yang ada, dan ini sementara di dalam proses bertelur semua. Jadi semua sementara bertelur. Produksi telur sekarang ini ada kurang lebih sampai 40%. Jadi maksudnya dari induk yang ada ini sebanyak 200 lebih, itu bisa menghasilkan telur sebanyak 40% dari induk yang ada di sini. Mulai berproduksi telur ayam itu umur 20 minggu untuk ayam KUB itu sudah mulai bertelur. Nah, kemudian dia bisa sampai mencapai puncak produksi itu pada umur 35 minggu. Jadi 20 minggu itu sudah mulai bertelur, dan pada 35 minggu itu mencapai produksi, dan nanti secara perlahan dia akan menurun. Nah, tergantung dari pemeliharaan yang dilakukan. Apabila pemeliharaannya bagus, itu bisa agak lama. Untuk kualitas telurnya sendiri, Bu? Ya, kualitas telur ini yang akan kita hasilkan. Ini telur ini adalah merupakan telur tetas, karena ini adalah pembibitan, sehingga telur-telur tetas ini diusahakan sebaiknya merupakan telur yang layak sebagai telur tetas. Telur dianggap layak sebagai telur tetas ketika telur itu mempunyai berat minimal adalah 36 gram. Kemudian dia merupakan telur fertil. Yang telur fertil artinya induk itu menghasilkan telur itu dihasilkan dari induk yang dikawini oleh pejantan. Itu barulah bisa dianggap sebagai telur fertil, dan dia tidak pecah, ataupun tadi ukurannya sudah saya sampaikan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu panjang. Bentuknya juga tidak boleh terlalu panjang dan tidak terlalu bulat. Itu yang untuk